klik petir, selalu aktifkan alarm. Nah, oke. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah informasi, yaitu sebuah informasi tentang KYC ya. Nah, saat ini memang memang kita tunggu-tunggu dalam proses KYC massal ya, yang saat ini belum diluncurkan ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, kita wajib memang bersabar karena memang untuk membangun sebuah proyek yang sangat-sangat dahsyat ini bukan semudah kita untuk membalikan telapak tangan ya. Nah, jadi mereka benar-benar berjuang ya, mereka benar-benar bekerja keras untuk melakukan dan membangun sebuah proyek V-Network ini ya. Nah, karena memang kita jangan lagi untuk meragukan ya, untuk meragukan proyek ini, dan kita memang harus mengakui kejeniusan Picor Team ya. Nah, yang kita yakinkan ini akan menjadi sebuah revolusi cryptocurrency yang akan tercatat dalam sejarah ribuan tahun mendatang ya. Nah, jadi di sini Nicholas Kokalis juga sudah angkat bicara ya tentang persoalan KYC yang akan diluncurkan untuk peluncuran KYC massal nanti ya. Nah, jadi saat ini masih ada batch baru 50 slot yang dirilis pada hari Jumat. Nah, di situ kami akan merilis lebih banyak dan lebih banyak batch dalam beberapa hari mendatang ya. Saat ini 50 per negara. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memiliki solusi KYC yang cocok untuk semua negara. Nah, itu sebabnya ketika kami menguji, kami merilis lokasi untuk setiap negara. Nah, jadi di layar putih berarti ada masalah teknis. Nah, ya seperti server yang kelebihan beban. Nah, itulah saat kita membuka tampilan KYC ya, yang selalu banyak para pioner bilang bahwasanya masih loading terus ya. Nah, di situ terbukti ya bahwasanya layar putih berarti ada masalah teknis seperti server yang kelebihan beban ya. Setelah kami menyelesaikan tes awal, kami akan meningkatkan server lebih banyak lagi. Nah, jadi dalam waktu singkat, salah satu tes yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan lampu hijau kembali. Nah, KYC memiliki beberapa langkah seperti deteksi liveness ya, yang membutuhkan semua langkah tersebut untuk bekerja dengan sempurna sebelum kami mempublikasikannya. Nah, juga ada beberapa pioner yang telah mempelopori langkah verifikasi menuju langkah itu. Nah, di sini kami sedang mengerjakan pengacakan ID orang untuk keamanan. Nah, jadi supply juga harus cukup bagus sebelum diluncurkan. Nah, jadi kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya slot KYC bertambah di batch yang lebih banyak. Yang lolos akan berhasil di KYC, yang gagal akan terus dilakukan lagi di batch berikutnya. Nah, karena KYC masih dalam proses pengujian dan pengecekan dengan sangat teliti ya. KYC akan tergantung pada masing-masing negara yang memiliki solusi yang lebih sesuai. Nah, server core team belum terisi penuh. Nah, sehingga akan terjadi overload server. Nah, keamanan ID untuk semua orang diperhatikan dan diletakkan di atas. Semuanya harus sempurna daripada baik sementara. Oke. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa KYC tidak membuatnya sesederhana platform lain tetapi harus mencapai level sempurna seperti itu? Nah, karena game ini tidak hanya untuk orang biasa seperti kita, tetapi ada juga orang yang sangat spesial sehingga keamanan identitas serta informasi pribadi sangatlah penting ya. Nah, sekarang ini seperti tamparan di wajah orang-orang yang mengatakan bahwa membocorkan informasi, menjual informasi perintis, bangsal pencuri tidak memiliki kesempatan untuk berkomentar ketika KYC jaringan V selesai, benar-benar sempurna. Nah, jadi semuanya coba tunggu, jangan gunakan suara komunitas untuk memberikan tekanan pada utusan. Nah, tekanan pada core team atau tekanan pada Nicholas. Biarkan semuanya terjadi perlahan.
perlahan tapi pasti hingga jaringan Pi benar-benar matang. Menunggu dengan sabar juga merupakan cara untuk membantu cari jaringan Pi berhasil. Ya, nah jadi dari beberapa moderator juga sudah menginformasikan ya, mau itu di grup-grup ya. Nah jadi Pioneer gagal KYC dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan proses KYC lagi. Nah coba itu saat ini apabila kita nanti setelah diluncurkan KYC kita gagal dalam KYC, nah kita masih bisa mengulangnya kembali ya, mencobanya kembali. Nah itu tergantung pada penyebab kenapa tidak lolos KYC. Nah, jika disebabkan karena dokumen kurang jelas atau foto selfie kurang jelas, alamat tidak sesuai dengan dokumen dalam mengisi alamat, maka masih ada kesempatan untuk melakukan proses KYC. Nah, tetapi jika gagal KYC disebabkan karena nama akun Pi tidak sesuai dengan KTP dan belum melakukan proses banding, peluangnya sangat kecil. Nah, untuk bisa melakukan proses KYC lagi, maka akun akan langsung masuk ke dalam list akun palsu yang akan dihanguskan oleh pihak core team. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi saat ini kita tidak usah ribet-ribet menunggu setiap hari mengecek bahwasanya untuk KYC yang akan ada harapan untuk terbuka. Nah, saat ini memang belum bisa ya. Saat ini memang belum bisa karena jika sudah diluncurkan KYC massal, maka tidak ada lagi limit atau batas kuota lagi ya. Semua pioner akan bisa melakukan proses KYC kapan saja dan dikasih waktu sampai 6 bulan sejak diluncurkan KYC massal. Nah, jadi apabila sudah diluncurkan KYC massal, pasti ada fitur di beranda file kita. Nah, itu selalu aktif ya. Nah, jadi kita tunggu saja sama-sama bahwasanya pasti ada kabar untuk seluruh pioner yang akan melakukan KYC. Nah, ya. Jadi itu saja informasinya ya. Semoga teman-teman juga menyimak ya. Mudah-mudahan kita semua lulus dalam KYC apabila KYC sudah diluncurkan ya. Dan siapkan saja data-data berkas-berkas kita yang memang valid ya. Nah, jadi sekali lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi apabila kalau KYC massal sudah dimulai ya. Nah, jadi kita semua bareng dapat notifikasi di halaman awal Pi Network. Nah, itu kita tunggu saja ya. Nah, jadi kalau masih buru-buru percuma ya kan. Nah, jadi slot KYC 50 pioner per negara sudah penuh. Nah, jadi mau kita cek berapa kali pun ya tidak akan ada untuk jatahnya lagi. Nah, jadi sama-sama kita tunggu saja ya. Kita lihat aja seluruh pioner